di Kabupaten Tolikara, Papua. Pihak Persekutuan Gereja dan Lembaga Injili Indonesia atau PGMI. Insiden Tolikara 2015 adalah salah satu contoh nyata dari konflik sosial berlatar belakang SARA yang sempat mengguncang perhatian nasional. Kejadian ini berlangsung pada 17 Juli 2015, bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1436 H di Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua. Saat itu, umat muslim setempat tengah berkumpul untuk melaksanakan salat Idul Fitri di lapangan Kodim 1702 Jayawijaya. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok orang yang kemudian juga melakukan pembakaran terhadap kios-kios dan musola di sekitar lokasi. Kelompok menyerang diduga merupakan bagian dari Jemaat Gereja Injili di Indonesia, GIDI, yaitu sebuah organisasi keagamaan lokal yang memiliki pengaruh kuat di Tolikara. Surat edaran yang dikeluarkan GIDI sebelumnya melarang pelaksanaan kegiatan agama selain kekristenan selama acara seminar dan KKR mereka berlangsung. Hal tersebut menjadi pemicu utama konflik tersebut. Meskipun surat itu ditujukan secara internal, penyebarannya di ruang publik menciptakan ketegangan yang tak terkendali. Konflik ini tidak hanya bersifat keagamaan, namun juga merupakan manifestasi dari berbagai faktor sosial dan budaya yang saling bertumpuk. Faktor penyebab konflik. Nomor 1, fanatisme berlebihan. GIDI menunjukkan sikap eksklusif dengan melarang kegiatan agama lain, dan ini mencerminkan ketidaksiapan menerima keberagaman dalam kehidupan bersama. Nomor 2, faktor kesukuan. Papua merupakan daerah dengan struktur sosial berbasis kesukuan kuat, sehingga kehadiran umat muslim yang dianggap pendatang memicu resistensi. Nomor 3, sentimen agama. Ketegangan ini diperparah oleh perbedaan keyakinan antara umat Kristen lokal dan umat Islam pendatang. Dan adanya minimal komunikasi dan dialog antar umat beragama juga memperkuat kecurigaan. Nomor 4, kesenjangan sosial dan ekonomi. Terdapat persepsi ketimpangan ekonomi dan hal ini menimbulkan kecemburuan sosial dan memperkuat prasangka negatif. Nomor 5, lemahnya kehadiran negara. Pemerintah dinilai tidak hadir secara efektif dan ini yang membuat rawan konflik seperti daerah-daerah yang seperti di Papua. Dampak dari konflik Tolikara. Dampak sosial. 1. Terjadi kerusakan hubungan antar umat beragama. 2. Trauma psikologis dialami oleh korban dan masyarakat sekitar. Ketiga, ketegangan meluas ke daerah lain di Indonesia, memicu perdebatan di media sosial dan media nasional. Dampak ekonomi. 1. Puluhan kios dan tempat ibadah dibakar, menyebabkan kerugian finansial besar. Kedua, aktivitas ekonomi lokal menurun drastis karena masyarakat takut keluar rumah. Dampak kebangsaan. 1. Meningkatnya polarisasi di masyarakat, terutama dalam diskusi-diskusi online. Kedua, citra Indonesia sebagai negara toleran dipertanyakan, bahkan oleh komunitas internasional. Upaya penyelesaian konflik. Yang pertama, pendekatan dialog lintas agama. Tokoh agama dari kedua pihak dipertemukan untuk membangun kembali rasa saling pengertian. Yang kedua, rekonstruksi tempat ibadah. Bantuan untuk membangun kembali musyola. Yang ketiga, intervensi pemerintah pusat. Pemerintah pusat turun tangan bersama tokoh nasional dan TNI atau Polri untuk menenangkan situasi dan mencegah konflik meluas. Terakhir, yang keempat, menegakkan hukum. Pelaku kekerasan di proses hukum, baik yang menyerang maupun yang menyulut provokasi. Nilai Pancasila yang dilanggar dan harus ditegakkan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Semua warga negara berhak menjalankan ibadah sesuai agamanya. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Konflik ini memecah belah bangsa dan mencederai semangat kebangsaannya. 3. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketimpangan ekonomi dan kecemburuan sosial mendorong konflik antar ruang. Pelajaran yang penting dari kasus Tolikara. Pertama, kita dapat belajar komunikasi dan toleransi antar umat beragama sangatlah penting di masyarakat majemuk. Kedua, pendidikan karakter dan multikulturalisme harus diperkuat sejak saat ini. Pemerintah perlu aktif menjaga kebebasan beragama dan mencegah radikalisme berbasis agama maupun suku. Dan terakhir, berkomunikasi dan pengertian, bukan kekerasan, adalah jalan keluar terbaik dari perbedaan.